Selamat sore, selamat datang di Casa Roberto First Day Corner Talk. Ruang bincang dengan insan-insan kreatif, unik dan berprestasi. Bersama saya Charles Nayawan. Sudah bersama saya seseorang yang mengenyam pendidikan di 3 negara, USA, Perancis, sama satu lagi nanti kita tanyakan. Sudah bersama saya Irin Kusuma. Halo. Sekolahnya di 3 negara. Sekolahan. Iya. Terus profesinya itu apa sih sekarang? Nggak tahu, bingung. Oke, kita bikin yang nonton bingung. Saya mau nge-challenge Irin nih. Profesinya apa? Diperagakan ke kamera. Apa yo? Sini. Dandani kamu. Ke sana. Berdiri. Ke sana, nggak kelihatan di kamera. Ke sana. Berdiri. Oke. Kita ke sini. Dah, ganteng sana. Dah. Sudah kebayang profesinya apa? Nah, pasti ada yang nyebut tukang ukur baju atau malah justru bikin baju. Yang bener yang mana? Kita tanya langsung sama Irin Kusuma. Apa profesinya? Fashion designer, Oke. part-time bartender. Oke. Ya, kanan kiri lah, cari duitnya. Oke. Fashion designer. Dunia fashion itu sama dengan glamour. Enggak. Yang ada di masyarakat umum seperti itu. Pernah nggak ngerasain momen silent gitu? Maksudnya? Ngerasa bahwa glamour kan hiruk pikuk gitu-gitu. Terus pernah nggak ngerasain perasaan yang ini diem nih aku nih. Silent itu, pause itu bermakna banget buat Irin. Itu justru penting sekali karena kalau kita mau menciptakan sesuatu ya, mau create sesuatu, kita perlu silent moment. Karena kalau terlalu banyak orang gini gitu kan nggak bisa mikir ya. Maksudnya ya you respond to the demand of people, the question ini dan itu. Jadi ada silent moment itu penting sekali. Dan saya selalu sendirian di studio untuk itu. Jadi saya bikin sesuatu, kadang ada idea dikit gitu saya bikin, tapi nanti idenya bisa melenceng ke sana ke sini. That's the most important sebenarnya, kayak brainstorming gitu in the silent moment. Oke. Ya. Silentnya cari referensi atau malah justru dialog dengan diri sendiri? Dua-duanya. Karena cari referensi, saya sukanya kemana-mana gitu. Maksudnya kan referensi bisa apa aja gitu. Jadi apa yang caught my eyes, sini dan sini. Kadang lari, jogging, pagi-pagi gitu di jalan, ada apa gitu. Inspiration. Terus traveling gitu, salah satu big inspiration. Jadi kalau untuk silent moment itu lebih kayak, oke, saya ada referensi gini. Mau tak bikin kayak apa ya? Gitu. Jadi itu kayak kalau bengkel itu pas utak-utak gitu loh. Utak-utak tapi jadi sesuatu. Ya utak-utak ya, semoga jadi sesuatu. Kadang jadinya aneh, buang gitu, terus ganti lagi gitu. Susah sih. Iya. Iya, berarti kita ngomong karya berarti ya. Oke. Apa sebenarnya yang pengen Irin sampaikan lewat karya-karya Irin selama ini? Lebih kayak apa? Saya ingin menyampaikan banyak pesan gitu loh. Kayak
terakhir-terakhir saya lebih aktif dalam sustainability. Jadi karya-karya saya lebih fokus untuk environmental friendly and sustainability. Jadi yang terakhir yang tahun 2022 sama tahun 2024 saya pakai bahan MMT bekas untuk baju-baju dan tas saya. Jadi saya mempergunakan sesuatu yang sampah gitu. Orang lihat itu sampah gitu. Tapi saya ngeliat lagi ini ada potensi. Ini sebenarnya punya warna-warna yang unik dan saya satukan semuanya gitu jadi aneh gitu. Jadi aneh tapi edgy. Orang takut pakai. Cuman kalau di arrange, dirangkai, gitu jadi kayaknya kok keren ya. Ini dari mana ya? Gitu. Jadi agak aneh, agak nggak tahu ini asalnya dari mana. Tapi saya pakai bahan-bahan yang masyarakat umumnya melihat itu sebagai sampah. Itu yang saya rasa paling point ya, make a point at that time gitu. Yeah. Oke, poin nih, turning point, kita ngomongin turning point. Awalnya dulu interior design di Amerika. Los Angeles ya. Apa turning point? Maksudnya akhirnya bisa jadi ini fashion nih. Jadi ke fashion. Oke. Apa yang bikin itu? Waktu di US, as an interior designer itu, aku happy, aku senang banget karena we get very good project, we get appreciated, kita kerja sama klien sama kontraktor, we respect each other gitu. Sampai saya pindah ke Singapore. In Singapore, maybe I don't say it's a bad profession or what, tapi karena mungkin saya happen kerja di company yang benar-benar diperes your head and your sweat and everything gitu loh. Dan kayak saya merasa out of space, jadi kayak saya mau taruh creativity tapi banyak restriction gitu. Dan juga mungkin ada sedikit language barrier kalau di Singapura karena mereka kontraktornya biasanya ini orang Malaysia atau orang dari China, jadi mereka ngomongnya Hokkien gitu. Jadi saya ngomong sama kontraktor gitu setengah jam, Uncle, we need to do this. Uncle cuma lihat ke saya, "Ni有什么？我不知道." Jadi saya agak kok gini ya, kayaknya kok very tough with everything and then the office politik. Dan untuk membuat suatu gedung atau apa itu kita perlu banyak orang ya, kita perlu lebih ke kolaborasi ke orang-orang. And the other hand, saya kepingin create, saya pingin satu creation gitu. Jadi lama-lama saya ya udahlah saya coba perlahan-lahan bikin sesuatu. Pertama saya bikin bag, karena gampang ya, bisa di meja makan gitu ya, pakai mesin kecil gitu. Pertama bikin bag, lumayan ke pasar laku, oke ya gitu. Terus lama-lama bosen, gak ada challenge-nya gitu kan. Terus ya udah, udah ada beberapa temen gitu kasih kontribusi kayak dia ke studio aku terus bongkar terus bikin separuh ditinggal. Ini opo ini. Tapi terus saya lihat interesting juga ya, dia pengen bikin baju tapi nggak tahu caranya. Jadi cuman sobek-sobek bahan aku terus ditinggal. Iki opo iki. Ya udah, terus aku lanjutin aja, tak bikin agak aneh-aneh gitu toh. Terus akhirnya
kok lucu ya, kok bisa ya. Ya udah, terus mulai dari nyoba-nyoba gitu. Dan saya waktu itu mau bikin satu koleksi, tapi COVID hit, dang, ada COVID. Ya udah, wah ini nggak bisa jual, iya ya. Terus saya dapat tawaran dari Daniel Boy, which is kalau di Singapore he is called the godfather of Singapore fashion. Ya, jadi dia yang memarketkan Singapore fashion, styling, and the whole Singapore. Gitu. Jadi he's a respectable man. Somehow saya kenal dia waktu saya masih jualan bag gitu, waktu di Takashimaya di Singapura saya jualan, saya kenal dia gini gitu. Terus ya udah, terus dia ajakin, mau nggak kamu bikin virtual runway, karena ini COVID kita nggak bisa bikin physical runway, kita bikin digital runway. Ya udah, saya takut sih, cuman I better take it and crazy later on than not take an opportunity. Ya udah, okay, I'm ready. Okay, I need to see your product in 2 weeks, mati aku runway opo-opo. Ya udah, karena ya memang itu happen to be COVID, kita juga nggak ada activity yang signifikan. Ya udah, 2 minggu, 3 minggu aku fokus. Jadi satu koleksi, kita mulai dari itu digital virtual runway. Ya dari situ mulai, from the simple one, lagi the next collection become more complicated, become more crazy. Yeah, it's a nice challenge. It's crazy, it's very stressful, it's out of glamour. Please, fashion looks like glamour, but koyok babu. Koyok babu tenanan. Apalagi kalau yang pakai sampah-sampah itu, waduh, gak pemulung, gak babu. Tukang jahit. Nah, it's far away from glamour. I don't look like this in my studio. Aku kayak pembantumu neng omah. Atau cekak, kaosnya bodoh, katoknya kena cat macam-macam, wes pokoknya gitulah. Buat pemirsa yang belum terbiasa sama istilah-istilah dari fashion, mungkin bisa dijelasin kayak apa itu runway? Runway itu fashion show, peragaan busana. Oke, kalau yang lurus tuh? Catwalk. Kenapa dipanggil catwalk? Ya, kucing nek jalan kayak apa? Kok kemayu gitu toh. Nah, makanya itu namanya catwalk. Kok saya lupa ya jalannya cat ya. Ada yang bisa nyontoin nggak? Cesar, contohin jalannya cat. Aduh. Luar biasa. Tadi ada satu negara yang miss, ada yang kelupaan. Amerika, Prancis, satunya lagi Italia. Yang Amerika desain interior, yang keduanya apa nih, boleh dijelasin secara apa ya edukasinya? Yang Prancis, saya ini complete university sih di Amerika untuk interior design, tapi saya pingin mendalami fashion, jadi saya ambil kayak kelas summer gitu ya, kelas musim panas di Prancis gitu. Jadi saya ambil pattern making, ambil illustration, fashion illustration, apa ya itu yang ya kayak basic construction, basic garment construction gitu. Jadi itu selama summer kita di Paris, kita muter-muter kesana, cari inspiration, foto, sketch, anything gitu. Dikasih waktu, kamu tak kasih waktu 2 jam, kamu mesti dapat ini, bisa sketch ini. It's very tough, it's difficult, but it was fun because it's a summer school. Dan teman-teman saya
wah masih muda-muda banget. Jadi I get a lot of inspiration from young people karena mereka, aku suka gitu dengerin mereka ngomong apa, new idea gini dan gitu. Lucu sih, memang mereka kan masih kecil, masih lugu-lugu gitu. It's fun listening to them. Oh, actually I like this image with a little duck gitu. A duck, oke. Oke. Ya. Dari 3 negara itu, negara mana yang paling membuka mata Irin tentang fashion secara global? Milan, Itali. Karena waktu itu di Itali saya belajar lebih ke aksesori, jadi kayak shoes and bag gitu ya. Karena memang itu specialty-nya di Itali. Jadi karena saya udah pindah agak lama di Singapura, jadi Milan was my eye opener after a long time. Gitu. Jadi mereka itu di Milan orang nggak segan-segan ke supermarket aja kan, mau beli roti gitu di supermarket. Mereka dari atas ke bawah very nice, very fashion. Jadi waktu pertama kali saya sampai di Milano, saya cuma mau ke supermarket, mau beli aqua, susu sama roti gitu ya. Orang Indonesia ya, kaos, pakai sandal gitu, pakai short gitu. Saya keluar, saya malu. Saya ngelihat kanan kiri, aduh kayak gini. Saya malu, baru setengah jalan saya balik lagi, dandan dulu baru keluar. Aduh. Jadi, I mean, in Italy, in Milano especially, they really respect design. They really respect fashion, and designer for them is like a god. Bisa dilihat dari gimananya House of Gucci, Dolce Gabbana, Valentino. Mereka kayaknya Milano, orang-orang Milano itu kayaknya wah, they adore them. Mereka kayak muja mereka gitu. Jadi it's really high respected the area. Dan saya sekarang tahu kenapa itu di respect sampai kayak gitu, karena memang nggak gampang dan persaingannya di fashion itu kayak dog eat dog dah, kayak anjing makan anjing, kucing makan kucing gitu. Oh, iya. Jadi ya dia benar-benar kayak you look good today, you are the good designer, tomorrow you are not anymore, I will eat you. Jadi benar-benar ini banget, kayak kejem banget, apalagi kalau udah masuk di dunia permodelan gitu. Wah, saya dengar dari para model saya itu kasihan banget, sering kali mereka kena bully lah, apalah. Jadi untuk menjadi seseorang yang punya nama gitu di fashion itu susahnya setengah mati. Iya, apalagi Irin Indonesia. Aduh. Gimana? Ya, saya bersyukur karena nggak tahu ya, mungkin ya thank God and I'm very lucky. Saya ya dari tahun 2020 dari tahun COVID itu sampai 2024 saya dapat subsidi dari Singaporean government untuk runway saya. Jadi karena runway saya lebih support sustainability dan Singaporean government trying to promote the sustainability and environmental friendly. Jadi mereka cari desainer yang support idea itu. Jadi luckily all my models, all the makeup, the hair was subsidized by the government. I'm very, very thankful for that. And I want to keep on continue and create some new and fun stuff, avant-garde, innovative to show. Oke. Ya. Tadi momen pertama cukup chaos. Iya. Setelah itu ada momen chaotic apa lagi dalam menyiapkan runway
chaos semua dari pertama Semua sampai chaos. dari pertama sampai model jalan chaos semua. Sampai model jalan kadang sepatu hilang. Ya udah, you have Gimana, to gimana? be Ceritanya you have gimana to itu? be creative while you are doing runway gitu. Kadang ada baju sobek, kadang ada sepatu hilang. Itu backstage is always crazy. But we have to always come out with something. We have to be presentable and we have to ya pokoknya oke, sepatu hilang. Terus mau diapain? Oke, cat itu kaki. Oke, go. Terus rok hilang. Oke, mau diapain? Oke, ikat pakai scarf. Oke, go. I mean, we have to do all of this crazy stuff, and it's part of our design, part of our creativity. Ya. Itu teriak-teriak tuh di belakang. Oh ii. Gimana dong? Nggak kebayang. Nggak kebayang suasananya gitu loh. Wes kok pasar tenan. Hilang, cari gitu. Iya gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang sepatu, jadi inget nih, ada apa ya? Teman dari Casa Roberto yang disuruh pakai sepatu apa ya? High heels. Oh ya, iya dong. Mana ya orangnya? Mana ya orangnya? Mana ya Uus orangnya? mana Uus? Oh. Iya, pakai high heels ya. Iya. Dia suruh latihan seminggu. Iya. Pakai high heels untuk surfing. Tapi dia bisa 3 hari. Panggil ya. Iya. Kita cari ya. Iya karena yang the latest runway itu saya mau present inclusivity. Jadi mostly kita punya baju itu unisex dan ya of course dia mesti pakai high heel. Jadi pemirsa, Irin Kusuma ini pernah ada event di Casa Roberto dan salah satu modelnya adalah namanya Us. Nah, karena Ganteng ya? temanya unisex, jadi Us ini harus pakai high heels. Kebayang nggak kayak gimana dan cara jalannya? Boleh dong diceritain? Jalan dong. You were a model. Iya. Bikin megang aja ya. Waktu itu kalau nggak salah kan Ciren ngundang ada Mbak Vina sama Mbak Stefani ya. Ya. Terus cowoknya itu tuh aku kirain Chandra. Karena kata Ciren nanti antara Chandra atau aku atau Wahid kan cowok kan 3 nih. Terus tiba-tiba kok saya yang terpilih gitu kan. Terus waktu itu dibilang pakai high heels. Wah ini menantang, maksudnya kan jiwa kelelakianku kok dipaksa untuk wow gitu kan. Akhirnya ya udahlah coba. Dan kalau nggak salah tuh Ciren bawa high heels juga kan, punya Ciren sendiri ya. Nah aku make itu kayaknya 3 hari kayaknya. Jadi setiap malam tuh kayak make belajar nganter jalannya kan, bayangin jalannya masih gini kan. Coba dong gimana jalannya. Jalannya awal tuh masih kayak nabrak belakang. Ini jalannya kan kalau orang pakai high heel kan depan duluan kan. Nah ini saya tuh jalan tuh belakang duluan. Kan kita cowok kan jalannya kan gini kan. Lah ini jalan harus gini kan. Jalannya harus gini. Harus gini coba. Jalannya harus gini coba. Wah. Dan itu 3 hari pegel, terus hari terakhir juga kan beberapa kali tuh aku bener-bener aku lepas. Karena saking pegelnya. Duduk aja itu betisnya berasa kayak mati rasa loh. Bener-bener mati rasa itu. Tapi pengalamannya bagus sih. Ya akhirnya kan dari situ kayak keren juga ya ternyata ya. Keren juga. Dan banyak yang ngotot juga, teman-teman bilang, wah itu bagus-bagus nih kayaknya nih. Pakaiannya kamu bisa high heel kan kayak itu kan. Tapi makasih loh Ci. Untuk pengalamannya keren banget. Sebenarnya fun fact ya, fun fact. High heels itu diciptakan buat cowok. Napoleon itu yang pertama kali mempopulerkan high heels. Yes. High heels was created for men. Yes. Ya. Oh. Ya. Oke, tapi terima kasih pengalamannya. Ya. Bener ya?
Udah ya? Udah. Oke. Magnet. Wan. Sip. Oke. Dah. Napoleon Bonaparte. Oke. Mau coba high heels? Enggak. Tak sama, oke. Saya yang size gede-gede aja. 44. Ada. Aduh. Ada. Skip ya, skip. Langsung, show mana yang menurut Irin itu personal banget? Ini gue banget. 2022. Apa alasannya? 2022. Karena itu pertama kali saya mainan pakai MMT. Deg-degannya minta ampun karena nggak tahu ini bakal bisa atau enggak, bakal jadi atau enggak, jadinya kayak apa juga nggak tahu. Sampai akhirnya model pakai, wah, saya sampai deg-degan. Very beautiful, very impressive. I love it. Karena itu pertama kali saya pakai bahan yang benar-benar unkonvensional gitu. Dan waktu itu benar-benar kena warna MMT ya, itu warna originalnya benar-benar cetar gitu. Jadi agak takut juga, aduh gimana ini kayak rujak gini. Saya udah takut, tapi it was nice. Okay. It went very well, ya. MMT, kita ngomong berarti sustainability, inklusif, dan tadi ada gender ya. Ya. Uh, Genderless apakah- fashion, yes. Yes, genderless fashion. Ya. Apa ini buat Irin juga jadi sebuah gerakan sosial? Gerakan sosial, yes. Karena saya mau menunjukkan ke orang-orang, ke dunia kalau baju itu tergantung gimana kamu cara makainya. Bukan baju itu ini untuk cowok, ini untuk cewek. Karena kalau saya beli celana, saya selalu ke cowok. Dan saya sering diusir sama pegawainya. Bu, itu fitting roomnya di bawah ya, Bu. Enggak, saya mau coba ini. Tapi itu buat cowok, Bu. Tapi saya mau coba ini. Tapi nggak bisa, Bu. Kok nggak bisa? Karena society kita itu masih terlalu fokus on the gender gitu loh. Kayak ini buat cowok, ini buat cewek. Enggak. Kadang cutnya gitu, kalau celana saya suka cut celana cowok gitu, lebih gombor, lebih comfortable, pocketnya lebih dalam. Celana cewek itu kayak palsu gitu, pocket segini mau kasih apa? Terus tight banget gitu, aduh duduk aja nggak enak, aduh. Jadi saya suka mix gitu, dan kadang teman-teman cowok saya itu ke bagian tante-tante, saya bingung, kamu ngapain? Saya mau beli cardigan. Kenapa? Karena fitting bagus, stopnya di pinggang gitu. Oh gitu ya, oke. Ya, make sense gitu. Kadang kita kalau mix and match kayak gitu, itu malah jadinya bagus, personal styling gitu. Ya. Siapa orang yang paling berjasa buat Irin sampai titik ini? Mr. Daniel Boy. Boleh dong ceritain? Kalau bukan karena dia, saya nggak ada karir di fashion. Karena dia yang support, dia kayak my scary mentor gitu ya, kayak Airing, we need to have it done by yesterday. I'm gonna disqualify you. Udah keringetan aku, udah kayak yes sir, I'm so sorry. I submit now. It's up to you. You can disqualify me, but I know it's my mistake. Di dunia fashion di Singapore, semua orang tahu kalau Mr. Boy itu memang kayak gini gitu loh.
Dia keren banget sama, apalagi sama model. Dulu waktu muda, wah dia keren banget. Tapi semuanya jadi. Semuanya become the best of their best. Jadi, thank you Mr. Boy. Apa yang Mr. Foy katakan ketika semuanya udah berlalu, selesai, dan berhasil? Good job! But this one is no good ya. Next time you have to do this way. Yes sir. Itu memicu atau memacu atau malah justru jadi teman gue nih? Bikin deg-degan oh dia gue sampai ngimpi-ngimpi tau. Tapi because of him, he give me so much challenge. Jadi kayak itu tumbuh di aku harus bisa. I have to make him accept, nggak usah happy atau apa, accept my work, gitu. Ya, Ya. Kesempatan seperti ini nggak semua orang dapat. Yes. Ada panduan, arahan, ada apa ya, semangat, ada kritik, ada kesempatan yang diberikan. Yes. Nah, menurut Irin, buat teman-teman anak muda yang minder untuk berkarya atau malah justru minder untuk berekspresi di dunia fashion, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada mereka? Just go. Ngapain minder? Ngapain bingung? Udah jalanin aja. Udah. You never know. Saya juga nggak ngerti. Maksudnya siapa sih yang ngerti kalau kamu bakal jadi one of the choice of somebody of a country that want to promote this kind of movement gitu loh. Siapa yang nyangka? Ya saya juga impress gitu. Maksudnya bukan sombong, bukan gimana, cuman nggak nyangka gitu. Cuman utak-utik doang gitu. Iya. Tapi yes, try to show it. Try. If you don't know, kalau nggak tahu dari mana mulainya, oke, bikin sesuatu, bikin something aneh gitu. Sekarang Instagram, TikTok, semua kan di mana-mana. Bikin konten. Suruh temenmu pakai. Dandanin, udah jalan di mana. Shoot the video. Nanti bikin apa konten yang lucu-lucu gini gitu. Rajin aja. And see how is it. Ya. Tapi kadang-kadang itu terasa susah buat orang yang tidak terlalu ekspresif. Menurut Irin, gimana caranya Irin untuk tipsnya deh untuk menjadi diri sendiri? Kadang-kadang susah orang untuk this my choice atau Kamu suka apa? Kamu suka dirimu kayak apa? Yaudah jadilah kayak gitu. Nggak urusan orang ngomong apa. Orang kadang-kadang orang kalau kayak nyak-nyak gitu, kayak ngisi-ngisini kamu itu, kok kayak gitu ya, kok kamu modelnya begitu, bajumu kebolong-bolong gitu. Mereka kadang-kadang bukan kayak menghina kamu. Seringkali itu karena iri, kok iso ya, udah cuek aja. Aku bilang, just express yourself, be yourself is the best part of you. Jangan kayak, oh si Syahrini pakai baju kayak gitu saya mau. Jangan, Syahrini, kamu Sutimah, udah. Iya. Ya. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya pernah dibaca nih sama Irin, warna baju apa yang cocok buat saya. Saya pengen Irin demokan itu ke Ika di sini sekarang. Saya, wih, iya yo. Ika.
She has a good skin, very glowing, very beautiful. Kayaknya dia pakai apa aja will be nice. Jangan terlalu gelap, jangan terlalu coklat. Green is okay. Bright blue is okay. Mungkin ya, kayaknya bright blue oke deh. Bright blue oke. Di sini mungkin. Kayaknya ya. Hitam is nice, tapi kalau pakai hitam with a little bit of style, jadi kayak because you have a good shape, so you can do a tighter top, a little bit baggy on the bottom. Yes, it's very nice. Kamu bisa pakai kayak purple. Purple? Yes, Okay. you can try. I don't know how. Aku nggak ada purple di sini sih, but I think dark purple will looks nice on you. Dark purple, bright blue. Iya, coba. Hijau juga oke. Thank you. Oke. Irin, terima kasih bincang-bincang hari ini. Semoga apa yang Irin sampaikan tadi, terutama tentang generasi muda, tidak minder, bisa menjadi sesuatu kata-kata yang bisa menyemangati mereka. Atau mungkin ada lagi yang ingin disampaikan berupa kata-kata hari ini mungkin? Just be yourself. That's it. It's good. Easy. Kowe seneng mangan pecel, mangan pecel. Kowe seneng nganggo baju koneng, wis nganggo baju koneng. Baju koneng mbok campur orange, wis karepmu ra apa-apa. Just be yourself. Rak apa-apa. Be your own character. Be your own character. Terima kasih Irin. Yes. Sebelum kita tutup sesi ini, saya akan foto Irin Hamo. untuk dipasang di Casa Roberto. Mo. Thank you. Hamo.